Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suatu malam saya datang bertakziah saat berpulang ke rahmatullah, ibunda bapak sekda yang sebelumnya, datanglah seorang bertanya beliau, Pak, bagaimana pendapat bapak tentang dana otsus Aceh yang menyusut dari 8 triliun menjadi 4 triliun? Apa jawaban beliau? Dengan sangat sederhana, apa kata beliau? Mampu darurat aja. Ada hijau 8 kompoci dapat habis. Hijau 8 poci dah habis. Mai hijau pun kapal. Nak pulang lagi. Kita tidak bersyukur. Maka kalau ingin bertambah rezeki, syarat bertambah rezeki syukuri. Dan untuk bisa menghasilkan syukur perlu ada syarat sebelumnya. Apa itu? Nikmati. Sekarang jangankan untuk bertambah, bersyukur pun tidak. Jangankan untuk bersyukur, menikmati pun tidak. Hari ini apa yang kita nikmati dalam kehidupan kita sekarang? Ada banyak pria yang berstatus suami, punya istri, tapi tidak sempat menikmati keberadaan dengan istrinya. Kenapa? Karena dari pagi sampai petang habis waktu mencari rezeki di kantor. Begitu malam menjelang, habis waktu di warung kopi. Tengah malam baru pulang ke rumah ketika suaminya sudah ke alam barzah. Ada anak-anak tidak sempat bercengkrama dengan mereka. SD nggak sempat diantarkan ke sekolah. Kenapa? Masuk kantor jam 7:30 pagi. Anak berangkat sendiri, istri berangkat sendiri, suami berangkat sendiri. Maka dalam kondisi begini saya sangat bersyukur kepada Allah menjadi pengangguran yang tidak perlu absen sidik jari. Antar anak ke sekolah. Itulah kenikmatan kita menjadi orang tua, mengantarkan anak ke sekolah. Melepaskan mereka dengan cipika-cipiki. Ketika anak saya yang sulung sekarang kelas 3 SMA, baru masuk SD kelas 1 di tahun 2012. Saya antarkan dia ke sekolah tahun pertama. Di kelas 2, saya tanyakan ke dia, adikku cita-cita. Saya tanyakan ke dia, adikku cita-cita. Bahasa Aceh saya tanya. Kita ambil bahasa Aceh, coba dengar. Ya, duk penyerat di bahasa Indonesia. Entah apa entah. Kayak gitu buat Indonesia. Adikku jadi tak. Apa jawabannya? Mau jadi polisi. Anak tentu mau jadi polisi. Saya tersinggung. Saya tanya, pakai adik kalau aja polisi? Gagah ya. Pakai baju seragam dan pistol. Pakai aja usah. Ini aja tentu gaya. Nanti polisi turun mau jaga kamu. Nanti polisi turun mau jaga. Oh mau hati lebih. Berjalanlah waktu, enggak saya tanyakan lagi karena hasilnya sangat mengecewakan. Tahun ketiga, tahun keempat, ketika dia duduk di kelas 4, saya jemput dia pulang sekolah tetap dengan kain sarung tersebut. Begitu dia masuk mobil dia katakan, adik kena ijek rusak atau ya? Enggak saya tanyakan, dia katakan adik kena ijek rusak atau ya? Kenapa berubah? Ternyata anak saya itu memperhatikan. Ketika setiap pagi kawan-kawannya diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya, orang tua kawan-kawannya itu tidak sempat bercengkrama. Begitu sampai di depan pagar sekolah, turunkan anak, balik arah. Tapi saya karena memang tidak ada kantor dan tidak ada absen sidik jadi, setelah turunkan anak, turun dari kendaraan, saya juga pintu pulang. Bapak abang satpam, setiap orang tua yang datang saya sapa. Berjalanlah waktu. Maka akhirnya saya kenal dengan semua wali murid. Mereka selalu menegur sapa saya dan tidak pernah bertegur sapa dengan yang lainnya. Anak saya perhatikan, mangat diku saya, bukan ramengon. Semua orang menyapa saya dan tidak ada yang menyapa yang polisi, yang tentara, yang PNS. Sampai suatu hari di kelas 4 anak saya itu saya antarkan dia ke sekolah. Sudah telat sedikit jam 8. Sampai di depan pintu gerbang sekolah terlihat suami istri, dua-duanya pakai baju seragam PNS. Di atas kendaraan anaknya turun,
menangis, entah apa darinya, wallahu alam. Ketika orang tuanya merasa sudah sangat mepet waktu masuk kantor dan anaknya bertingkah, akhirnya keluarlah jurus yang terakhir. Diputar ada Umbuyung, sedang diputar Umbuyung, saya parkir di depan beliau. Entah karena malu atau hal-hal yang lain, akhirnya anaknya nggak jadi sekolah, angkat ke atas kendaraan dan berangkat. Maka saya sangat bersyukur kepada Allah tidak ada terburu-buru sehingga harus putar telinga anak saya. Pengangguran, kita tidak pernah berpikir bagaimana menjadikan nikmat itu sempat terasa. Mengantarkan anak ke sekolah, menjemput ketika pulang sekolah. Sekarang SD nggak sempat kita antar, tamat SD masuk pesantren. Tamat pesantren berangkat kuliah. Ketika mereka kuliah, okelah kita di Banda Aceh dekat kampus UIN, USK dan lain sebagainya. Tapi yang dari belah D, grup D, dari belah D Selawah diantarkan ke Banda Aceh. Mereka berharap anak-anaknya ini kuliah, waktu pulang bawa ijazah. Tapi ternyata mereka pulang membawa silsilah. Aneh lah ini. Kenapa? Karena kampus-kampus itu hampir tidak berpikir tentang bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan. Maka ketika kemarin keluar instruksi dari seorang rektor bahwa wajib berhenti aktivitas perkuliahan ketika azan berkumandang, bagus. Tapi yang sudah sangat lama kita dambakan, ada seorang rektor di lingkungan kampus itu yang berbicara, jangan ada yang masuk lingkungan kampus ini melanggar syariat dengan pakaian yang terbuka aurat, berpeluk-pelukan mesra laki-laki dan perempuan. Yang sampai kiamat anak peraturan kampus. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ketika tetap melanjutkan kuliah sampai azan berkumandang? Ini juga Indonesia. Tidak ada pelanggaran syariat karena tidak wajib salat di awal waktu. Wajib salat di dalam waktu, di awal waktu sunat. Untuk siapa? Yang tidak punya aktivitas. Duduk, jentik-jentik rukun ke depan. Salat berjamaah di awal waktu. Tapi orang yang sedang belajar dan mengajar, mereka sedang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang melakukan ibadat ketaatan. Maka salat di awal waktu bukan harga mati. Sudah cukuplah 2 saja harga mati. NKRI dengan vaksinasi. Jangan ditambah yang lain-lain lagi. Allah berikan ruang yang panjang. Salat zuhur itu dari jam 12.40 sampai jam 15.40. Panjang waktunya. Berhenti waktu berkumandang azan dan azan berubah-ubah waktunya. Okelah sekarang jam 12.40, nanti akan tiba azan zuhur jam 12.20. Maka tugas bagian akademik, bagian pengajaran menyusun ulang jadwal kuliah setiap berganti bulan. Habis pun bawa zatnya. Tidak adakah pikiran yang revolusioner untuk memudahkan kehidupan kita? Ini kekacauan di negeri ini. Maka dalam keadaan kita tidak sempat menikmati hidup, sudah bangun rumah besar-besar, tapi ternyata rumah berubah menjadi hotel. Kenapa? Check in di waktu sore, check out di waktu pagi. Datang peraturan dari PJ Gubernur. Saya sangat bangga saat itu. Penguatan syariat, tidak boleh terbuka aurat di ruang publik, tidak boleh berboncengan laki-laki perempuan yang bukan mahram, warung kopi wajib tutup jam 12 malam. Saya sangat bangga saat itu. Tapi ketika dieksekusi, sampai hari ini sebelum baca berita ada Satpol PP dan WH yang dikerahkan untuk menjaga orang-orang yang terbuka aurat dan yang berpacaran. Tapi sudah hampir setiap hari saya baca berita Satpol PP dikerahkan untuk menutup warung jam 12 malam. Yang kan kita pakai ya? Pertanyaannya, dosa apa dari orang yang jualan kopi di atas jam 12? Walaupun kita sepakat seharusnya jam 12 sudah selesai, tapi mereka yang lanjut jualan sampai di atas jam 12 tidak ada dosa yang dilanggar. Kenapa yang tidak ada dosa lebih dahulu kita sasar? Kenapa tidak yang terbuka aurat? Tadi malam saya pulang dari pengajian di masjid kecil ini, singgah di sebuah swalayan. Terlihat ada anak-anak muda naik sepeda motor. Saya pikir yang seorang itu perempuan sedang bonceng. Itu untung boleh dah. Dia pakai warna pirang lah. Nyalih dari dalam perut mak Yuna lalu jadi bidik aku naik. Saya pikir perempuan nekat sekali pakai celana pendek. Ternyata bencong. Ketika saya antri ingin membayar, idang bencongnya ini ke keadaan ni lah dia guna tepuk tu kalau wabut. Tapi nanti saya khawatir akan bermasalah dengan hukum.
Kalau saya tegur, sah-sah saya tegur. Kenapa kamu hidup di Aceh, di negeri saya ini melanggar syariat? Tapi yang saya tidak siap adalah ketika nanti respon sebaliknya tidak sesuai dengan harapan. Ditantang saya. Ini tanya wajah ke kamu loh, Aceh berkata ulang. Itu berita sering Ustaz Masrul Aidi diamankan oleh Polsek Syekh Kuala karena berkelahi suara yang buah-buahnya. Enggak hanya dia ceramah ya. Pertanyaannya, hal-hal seperti ini siapa yang akan luruskan? Maka PJ Wali Kota Banda Aceh sejak periode yang lalu sudah saya berikan arahan seperti ini. Ini kalau Wali Kota juga memberikan arahan ke Wali Kota Banda Aceh. Meluruskan syariat itu sederhana, tidak perlu biaya. Anda sudah punya Satpol PP dan WH yang digaji rutin setiap bulan. Mereka ada di kantor, tugaskan sebahagian mereka pergi ke Masjid Lamprit di tempat muslim lalu lintas itu berada. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, mereka berhenti patroli. Enggak perlu marah, enggak perlu tangkap, tidak perlu berdebat, hanya perlu menegur saja. Terlihat ada yang laki-laki pakai celana pendek, sapa saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang pakai lupa negua, yang tentu bapak yang tadinya dari dua daju panjang long, lagi maaf apa benar sebuah kedebit. Tegur saya kagatnya tinggal berulang deh. Terlihat orang perempuan pakai baju ketat, mungkin tetap pakai jilbab, baju ketat, kenapa baju ketat begitu? Maka boleh Pak ya? Tidak boleh, syariat nggak boleh. Baju itu bukan membungkus badan, harus menutup aurat. Besok jangan lagi ya. Sehari, 2 hari, 3 hari kita praktek itu, yakinlah setiap orang yang melintas di depan Masjid Lamprit akan berpikir, nyemnya aurat itu gue apa mana ya? Anak perlu pakai. Di kampus Kopel Madrusalam itu sudah ada satpamnya. Nggak perlu patroli, habis bahan bakar menimbulkan polusi. Standby-kan mereka tetap berada di pintu gerbang Simpang Balon, pintu Damang dan pintu Tebing. Asal ada yang melintas pintu tersebut melanggar syariat, tegur saja. Yang pekalu pun tu, Malik yang maaf kedua apa itu, yang tinggal pilih liganya. Tegur saja. Ada yang lewat berboncengan laki-laki perempuan, hentikan sebentar tanya, nyelikut kok, adik Pak, adik merokok pajan, berusaha Pak. Nah, yang tinggal pilih ikut. Maka kalau itu yang kita lakukan, selesai. Tidak terlihat lagi pelanggaran merajalela di ruang publik. Tapi inilah ketika Rasulullah dakwahkan Islam, basis dakwah Islam itu adalah akhlak. Ini Islam, basisnya adalah dakwah, basis dakwah adalah akhlak. Islam dasarnya dakwah, dakwah dasarnya adalah akhlak. Tapi syariat Islam yang kita terapkan di Aceh tidak sama seperti syariat Islam Rasulullah. Maka tidak ada yang berdakwah. Ya kan dakwah buatnya ceramah. Basis syariat Islam kita adalah program, dan basis program adalah anggaran. Maka ada anggaran jalan syariat, tidak ada anggaran tidak jalan dakwah. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, ada yang harus kita formulasi ulang. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mengajak kesadaran. Kalau kita sudah datang salat subuh berjamaah seperti ini, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menunjukkan akhlak Islam? Ketika kita pulang, saat nanti kita beraktivitas, pastikan bahwa yang punya istri, istrinya itu tidak melanggar syariat. Jangan suami keluar mencari nafkah, istrinya tidak kemana-mana, tetap duduk di rumah. Tapi duduk di teras dengan rambut tergerai dan terurai. Yang kru ibu bude hana mau tahu. Suami taat salat berjamaah, tetapi anak gadisnya dijemput oleh pria gonta-ganti malam Sabtu dan malam Ahad. Orang tuanya salat berjamaah di awal waktu, di belakang imam berdirinya, tetapi anak laki-lakinya mengganggu anak-anak perempuan orang lain. Oh ya bonceng, bahagia raya. Buat kalian anda agam bonceng ni inang ngoda pula, nya tengok bedeng ngoda, beberapa modal itu waktu. Memfasilitasi anak-anaknya untuk berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, sebagai penutup provokasi kita di pagi hari ini, Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal beliau? Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ketika sakit menjelang ajal, beliau punya anak laki-laki 11 orang, dan semuanya itu laki-laki. Ada satu kesebelasan. Datang adik ipar beliau, Walid bin Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Datang ke ruangan beliau yang sedang dirawat. Apa kata beliau? Bang, saya perhatikan usia anda semakin dekat, sedangkan anak-anak anda hidup dalam keadaan miskin.
Kalau Anda tidak mampu memberikan kekayaan untuk mereka, wasiatkan kepada saya agar nanti saya berikan kekayaan. Nanti saya berkuasa, saya berikan proyek kepada mereka, langsung PL, nggak pakai tender. Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit ini tiba-tiba kuat. Beliau duduk, beliau sampaikan kepada iparnya ini, duduk beliau. Apa kata beliau? Saya tidak perlu bantuanmu untuk memperkaya anak saya. Kalau saya mau, sekarang saya bisa. Karena saya tetap sebagai khalifah yang sedang berkuasa, dan anggaran yang saya pakai tidak akan diaudit oleh BPK dan tidak akan diperiksa oleh KPK. Raja. Tapi kenapa tidak saya lakukan? Karena saya sangat yakin setelah saya meninggal dunia, anak-anak saya yang 11 ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berbuat taat, kemungkinan yang kedua berbuat maksiat. Maka kalau anak-anak saya taat, cukuplah Allah Ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beliau baca ayat tersebut. Adiknya protes, bukan dia punya taat, punya maksiat. Bagaimana kalau anak Anda durhaka? Apa kata beliau? Kalau anak-anak saya durhaka dan berbuat maksiat, maka saya berlepas diri kepada Allah Ta'ala dari bertanggung jawab atas dosa mereka agar tidak menjadi donaturnya. Jangan sampai harta yang saya wariskan mereka gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka silahkan anak saya hidup dalam keadaan miskin. Apa yang terjadi? Raja pengganti beliau yang adik iparnya ini juga punya 11 orang anak laki-laki, dititipkan harta kekayaan ribuan dinar setiap orang. Setelah waktu berlalu, ternyata anak-anak raja yang kaya ini ada yang menjadi pengemis di jalan raya. Tapi anak Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ada yang sanggup memberangkatkan logistik satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Kekayaan bukan dari warisan orang tua, tetapi berasal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah-lemah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah 44 menit 17 detik saya berbicara. Maka kita padakan sampai di sini. Demikianlah provokasi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan jangan lupa besok hari Senin antarkan anak ke sekolah, siangnya jemput. Kalau terganggu karena bekerja, maka ajukan kepada pimpinan agar jam kerja disesuaikan. Jangan lagi pulang jam 5, pulang jam 12 saya pupuk detik akan tuh. Nah, ini aja duduk di Aceh. Yang penting produktif. Enggak ada warga datang ke kantor lewat jam 12 untuk pelayanan. Nyencit pegawai kantor tinggal main game tuh. Maka biarlah bekerja 6 hari dalam sepekan, bila perlu 5 hari sepekan tetap pulangnya jam 12 agar kita lebih menikmati hidup daripada bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Pokoknya kita tetap miskin juga. Maka lebih baik tenang daripada rajin gatin. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan pengingat untuk saya pribadi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, dan jangan lupa ke depan pilih saya. Ada nomor